Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Sahabat santri, setelah kemarin kita melihat diskusi antara Ustadz Ajir Ubaidillah itu melawan tim Hari Pras, kita menjadi tahu mana yang betul-betul itu memakai kaidah. Kita bicara tentang kaidah, itu kan ada kaidah-kaidah yang harus kita laksanakan. Sebetulnya dalam waktu 24 jam ini semuanya itu ada kaidahnya. Ada qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ada kaidah usul fikihnya juga. Yang mana ulama kita, guru kita, ustadz kita, kiai kita itu menjelaskan bagaimana kalau ada kayu gelondongan belum dibikin meja, kursi dan sebagainya, itu ibaratnya itu usul fikih. Tetapi kalau sudah berubah bentuk menjadi kursi, meja, lemari dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang menjadi fikih. Itu. Jadi ketika kita melihat pembicaraan seseorang atau siapapun, diantaranya Kanudin kan pemerhati pembicara, atau yang apakah ini balago atau tidak, apakah pakai kaidah atau tidak, apakah pakai ilmu dakwah atau tidak, itu bisa diketahuan untuk orang-orang yang tahu akan ilmunya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus pakai kaidah, karena orang yang tidak pakai kaidah itu nanti akan dikatakan orang yang suka-suka, sekarap insun, semaunya. Itu kan tidak boleh. Kelihatannya bebas, tetapi karena tidak dibatasi, itu menjadi sesuatu yang bumerang untuk dia. Jadi kita bebasnya bebas yang prosedural, bebasnya yang terbatas. Bebasnya yang terbatas. Bebasnya yang terbatas. Ini lumayan belepotan nih bicara. Nah, contoh seperti umpamanya daging. Semua daging halal, tetapi ada yang dikecualikan, ada yang haram, seperti daging anjing dan babi. Untuk umat Islam itu ada yang diharamkan. Jadi bebas tapi dibatasi. Ada yang halalnya tetapi ada yang haramnya juga. Seperti daun-daunan, itu semuanya halal. Bayam, kangkung, wortel ketika kita di SD dulu, apapun itu yang menjadi lalap, karena memang Kanudin sukanya lalap gitu kan. Tetapi dari sekian banyak daun-daunan ada yang diharamkan. Apa? Yaitu diantaranya itu ganja. Nah, ganja itu gak boleh dimakan. Itu karena itu agama melarang. Ada itu hubungannya nanti dengan kias. Berbicara tentang kias, nanti ada rukun kias. Rukun kias kan ada makis aleh atau aslun, ada makis atau parun, ada hukum, ada elat gitu. Jadi kehidupan ini kalau benar-benar orang itu ingin benar, sebetulnya ini berat. Apalagi berbicara tentang hidup yang benar, yang ikhlas, yang khusyuk, yang tawadhu, nanti meningkat lagi itu. Ada bagaimana supaya orang itu mengenal Allah, akan cita-cita tertinggi. Ada lagi tuh cita-cita yang tertinggi, al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Jadi kita dalam kehidupan ini itu pakai kaidah dan belajar memang seumur hidup gitu. Bahkan sebetulnya itu masih kurang kalau kita melihat bagaimana kita benar-benar mengenal diri atau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita atau Kanudin itu suka melihat tentang diskusi, tentunya di dalamnya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk izul Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan muslimin. Tetapi di dalamnya terkadang itu hanya cuma atau kebanyakan opini, atau itu bisa dikatakan itu tidak didasari ilmu. Padahal baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bersabda, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Salat itu makmumnya, imamnya adalah ilmu salat.
Kita i'tikaf itu makmumnya, imamnya ilmu tentang i'tikaf, termasuk diskusi, termasuk debat. Debatnya itu makmum, imamnya adalah ilmu debat, ilmu diskusi. Jadi untuk yang mau diskusi itu siapkan dulu ilmunya. Umpamanya akan dibahas tentang itu karomah, dibahas tentang tabaruk, siapkan dulu. Bukan sekedar hadisnya doang. Kalau ulamanya, Al-Qur'annya, qawaidul fikihnya, kaidah usul fikihnya. Bagaimana itu ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan itu, kan tidak mudah. Jadi kita harus benar-benar jangan sekedar kita itu, kan kelihatan orang itu kalau tidak belajar membaca secara dohir, membaca hadisnya atau keterangannya salah, memahaminya salah, itu kan. Padahal itu kan tidak mudah itu. Dalam membacanya harus benar, ngalogatnya harus benar, memahaminya harus benar, mengamalkannya apakah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, atau kita itu tawasutiyah atau tawasut, khairul umur awsatuha, karena kita dalam Al-Quran itu umat tawasaton, umat pertengahan. Nah itu diatur oleh ulama-ulama yang memang ulama-ulama yang memang itu sangat memahami tentang masalah ini. Jadi untuk sahabat santri, kita jangan lupa belajar. Ingat, yang baik itu sulit, yang baik itu berat. Seperti kita melihat bangunan yang kokoh, tegak, berdiri, indah, megah, nan mewah. Itu kelihatannya seperti itu luar biasa. Padahal prosesnya itu bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Ada pembangunan yang sampai menghabiskan 3 tahun, belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Percaya gak? Itu kan seperti itu. Jadi membangun sesuatu yang baik, melaksanakan sesuatu yang baik, yang hebat, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada hal-hal yang memang harus itu diproses, dilaksanakan dengan kesabaran, dengan kegigihan, tahan uji mental baja. Bagaimana kalau sedang sedih, apakah tetap berlanjut meskipun kita merangkak atau berhenti berjuang? Kan tidak ada dalam kamusnya itu berhenti berjuang. Kita berjuang, apapun itu perjuangannya, yang penting baik, benar, baik maslahat dari kita kecil sampai kita wafat, sampai husnul khotimah di bidangnya masing-masing. Yang penting itu dibolehkan menurut syarat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluhu, Allah wahdahu la syarika. Jadi kesimpulannya, ketika kita melihat diskusi yang diantaranya, kalau dia melihat diskusi antara Ustadz Ajir Ubaidillah melawan itu Harry Pras dan ustadznya, kita menjadi tahu mana yang benar-benar pakai kaidah, pakai dalil pemahaman yang benar, dan mana yang harus itu belajar lagi, atau itu ada kajian lagi atau dibahas lagi, wafi bahsun, kita semakin tahu. Semoga ini menjadi kemanfaatan. Ini Mauludin berangkat dari dalil, mungkin ada pendapat Kanudin, ini pendapat Kanudin. Bagaimana pendapat sahabat santri? Silakan ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.